A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba wa man al ghuraba ya Rasulullah alladina yasulhun nas idza fasadanas. Assalamualaikum. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di dalam majelis kajian Ahad yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan memang menuntut ilmu itu memang bagi kita harus menjadi sebuah kebutuhan ya, dan jangan menganggap sebuah suatu beban gitu. Karena kalau saya pribadi gitu ya, saya pribadi berupaya lah kalau tidak ada halangan gitunya memaksakan diri semata-mata bukan untuk orang lain, semata-mata adalah untuk diri sendiri yang paling utama. Satu, jelas kita berupaya untuk menyelamatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dengan kita menghadiri majelis ilmu, melaksanakan perintah Allah, itu paling tidak satu di antaranya dosa-dosa kita terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan perantara berangkatnya kita menuju majelis ilmu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa di antara penghapus dosa itu adalah kebaikan. Ya, bahwa bahkan dalam hadis disebutkan la yastaghfiruna lahum man fis samawati wal ard. Dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, itu yang paling kita inginkan gitu, yang paling ya terutama saya inginkan adalah bagaimana dosa-dosa saya ini, dosa-dosa kita gitu ya, dosa saya terkhususnya itu paling tidak bisa terhapus dengan amal kebaikan gitu. Urusan nanti di majelisnya ternyata tidur ataupun nggak ada gitunya orang gitu ya, memang ya yang penting kita sudah bismillah saya berangkat gitu ya. Ya tadi malam saya udah ini ya gitu ya. Ya, tapi bismillah ngaluruskeun niat gitu. Perginya saya semata-mata setiap langkahnya mudah-mudahan menjadi penghapus daripada dosa gitu ya. Jadi bukan soal masalah wah materinya biasa-biasa aja gitu ya. Itu yang diantara yang kita cari adalah keutamaan daripada hidup ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Jamaah rahimakumullah, bahwa di dalam surat As-Saff ya, setelah Allah Subhanahu wa taala merinci tentang tawaran terhadap orang-orang yang beriman, ya insyaallah pembahasan ini pun sudah tidak asing ya bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tumzikum min adabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian ala tijarah terhadap suatu perniagaan, tungzikum min adabin alim,
perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu daripada api neraka. Dan perniagaan ini jual beli yang tidak ada ruginya hanyalah jual beli dengan Allah. Kalau jual beli dengan manusia itu bisa saja ada untung ada rugi. Ya. Tapi jual beli dengan Allah itu tidak ada istilah ruginya. Makanya dalam dalam bahasa yang lain tijaratun lan tabur gitu ya. Jadi bisnis yang tidak pernah akan rugi. Coba siapa? Ya termasuk saya bisnis. Pengennya kan untung terus. Saya sih zaman hayang untung tak hayang bisnis tapi rugi nggak ada. Gitu ya. Dan itu nggak ada bisnis yang tidak ada bisnis yang untung terus kecuali bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ruginya. Mau menurut kacamata dunia rugi ataupun tidak tetap menang. Nanti kita jelaskan ya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala menawarkan terhadap orang-orang yang beriman, hal adulukum ala tijaratin tungzikum min adabin alim. Itu tawaran dan kita berupaya untuk menyambut tawaran tersebut. Nah, apa realisasi daripada tawaran tersebut? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Jadi engkau beriman kepada Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau berjihad di jalan Allah. Ya. Bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun. Nah, itu tawaran perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan proses itu tadi, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Balasannya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kalian. Apalagi sesuatu yang berharga bagi kita kecuali diampuni dosa. Ya, sebab yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah, dimasukkannya kita ke dalam surganya, syaratnya apa? Bersih dari dosa. Sebab kalau tidak bersih dari dosa, nyawayahna gitu kan? Ya. Harus dibersihkan dulu gitu, ya. Maka cara membersihkan sebelum kita dibersihkan nanti di akhirat dengan naudzubillah dengan disiksa, maka bersihkan dulu di dunia dengan apa? Dengan amal soleh. Karena amal soleh itu mampu membersihkan apa? Dosa. Innal hasanata yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus daripada dosa-dosa itu. Ya. Nah, dia tergantung bobot amal solehnya gitu ya. Tergantung bobot amal solehnya. Ya kalau amal solehnya yang standar ya berarti ya yang dihapusnya juga sedikit gitu ya. Kalau amal solehnya semakin berat, berarti semakin besar. Maka kata Rasul mengatakan inna adumal bala ma adumal jaja. Besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Termasuk dosa besar tadi. Ya, dosa besar. Termasuk dosa besar. Bukankah ketika orang yang mati syahid gitu ya. Kata Rasul ketika ngocor pertama kali tumpah darahnya, itu semuanya diampuni dosa-dosanya, termasuk dari perkara dosa besar. Ya, kecuali satu gitu ya, kata Rasul, kecuali satu apa? Nah, urusan dain, karena urusan dain itu adalah urusan hutang, urusan dengan urusan ada. Cuma kaitannya dosa dengan Allah, itu diampuni, beres gitu ya. Saking apanya? Saking besarnya ya. Jadi yaghfir lakum dzunubakum wa yudhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Dan dimasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir, wa masakinut thayyibatan fi jannati, dan tempat tinggal yang baik di surga Adna. Dzalikal fawzul adzim. Itu adalah keutamaan yang sangat besar. Nah, selain daripada itu yang tadi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Imbalan daripada di akhirat nanti. Cuma ada yang lain yang diinginkan oleh orang yang beriman. Apa?
wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Dan selain daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, surga yang diinginkan, tempat tinggal yang luar biasa nanti di akhirat, selain daripada itu yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman apa? Nasrum minallahi wa fathun qarib. Jadi pertolongan Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Nah, yang dimaksud dalam makna kemenangan ini, kita selalu identik bahwa kemenangan di sini adalah kemenangan tempur. Itu ya. Dan yang namanya menang itu kalau kita perang itu harus menang, itu menang. Kan gambarannya gitu ya. Nah, kuncinya bahwa bagi orang yang beriman nggak ada istilah kalah di hadapan Allah selama dia istiqomah. Itu. Ya. Sekalipun mungkin secara pandangan manusia kalah, tapi nggak ada istilah kalah. Makanya tadi nggak ada istilah rugi. Bisnis dengan Allah. Ya. Rugi itu ketika kita menyerah, tidak mau berbisnis dengan Allah, itu udah rugi. Tapi nggak ada kamusnya dalam Al-Quran, gitu ya. Dalam istilah Al-Quran nggak ada kategori orang yang beriman itu kalah ketika dia istiqomah. Maka ada beberapa makna kemenangan di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama, sekalipun ini mungkin sebagian udah ya ada yang pernah dibahas, termasuk kemarin ya, baik ya, gitu ya, kita ngebahas tentang masalah makna kemenangan. Ya agar kemenangan itu tidak hanya dimaknai dalam peperangan saja, gitu. Karena peperangan itu kan perkara yang besar. Tentu tidak akan dimenangkan kalau kita tidak memenangkan pertempuran-pertempuran kecil. Nah, apa makna kemenangan yang pertama? Kemenangan yang pertama adalah ketika seseorang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Itu yang pertama. Ya. Ya, kan yang namanya pergi ke medan tempur misalnya, itu yang pahak pertama harus ditaklukkan apa? Hawa nafsu. Makanya kaitannya dengan tingkat jihad juga, yang pertama adalah jihadun nafs. Ya. Sebelum jihadul kufar wal munafikin, memerangi orang-orang kafir dan orang munafik, itu yang pertama, poin yang pertama, jihadun nafs. Gitu, ya. Jihad melawan hawa nafsu. Mana dalilnya? Yang sering kita pahami, yang sering kita bahas, yang sering kita gunakan ketika membahas tentang surat At-Taubah ayat 24. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'akum Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, ya, keluarga, wa amwalun iftarabtumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsawna kasada, bisnis yang kau khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ketika kita lebih mencintai daripada yang tadi disebutkan 8 perkara ini, daripada apa? Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Maka fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya, ya. Keputusan ini bisa dalam arti dihancurkan karena sifat dunia itu pada akhirnya akan binasa. Ini mana kemenangan yang pertama, ya. Jadi kemenangan yang pertama itu ketika kita mampu mengalahkan hawa nafsunya, ya. Jadi sebenarnya ketika kita datang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya sudah menang. Gitu. Makanya termasuk kita datang ke sini itu bagian daripada pertempuran-pertempuran kecil, gitu ya. Karena kita mungkin
Di satu sisi, aduh, hoream gitu ya dan sebagainya. Gitu. Tapi kita mencoba mengalahkan itu. Jadi kalau dalam urusan hal-hal yang kecil saja, urusan perang dengan diri kita, itu kita sudah kalah. Bagaimana kita akan memenangkan pertempuran-pertempuran yang lebih besar? Gitu ya. Ya. Nah, itu diantara yang pertama ya. Jadi kemenangan seseorang melawan hawa nafsu. Ya. Makanya termasuk bagi orang yang beriman, mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, dalam surat Al-Hujurat ayat yang keberapa tuh? 8, 7. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang yang disebut dengan ar-rasyidun, orang-orang yang diberikan petunjuk seperti apa? Di ayat disebutkan wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqu wal isyan ulaika humur rasyidun ya. Jadi yang disebut dengan di ujung ayat Allah menyebutkan ulaika humur rasyidun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu seperti apa? Satu, orang-orang yang dia cinta terhadap keimanan. Wa zayyana fi qulubikum, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan itu menjadi suatu perhiasan. Ya, yang namanya perhiasan itu indah. Indah. Ya. Nah, ini. Indah. Jadi indah. Makanya memandang kebaikan itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi bukti seseorang mendapatkan petunjuk itu kalau dia sudah memandang perkara-perkara keimanan, perintah Allah itu sesuatu yang menyenangkan. Karena bahasanya begitu. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan yang menjadikan terasa indah itu sendiri hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kenapa kita senantiasa harus berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Malah sebagian orang ada yang mengartikan salah, katanya Nabi Muhammad saja masih tersesat gitu, karena buktinya masih naon, masih minta jalan yang lurus. Berarti kalau mental masih canal. Gitu. Nah, ini salah kaprah. Padahal gitu ya. Padahal dalam urusan hidayah itu bisa jadi dalam satu sisi kita mendapatkan hidayah, tapi belum tentu di sisi yang lain. Misalnya dalam urusan akidah, oke, kita dapat hidayah, tapi belum tentu dalam urusan ibadah. Mungkin saja akidahnya bagus misalnya gitu ya, wah gitu kan, tapi urusan ibadahnya masih malas. Ya, urusan sedekahnya masih belum bisa. Atau makna lain, kalimat ihdinas siratal mustaqim minta diistiqomahkan. Bimbing. Ya, minta dibimbing, minta ditenangkan. Ya. Nah, jadi balik lagi ke ayat yang tadi di surat Al-Hujurat. Wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal isyan. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu apa? Karraha ilaikumul kufra. Dia membenci kekufuran, wal fusuq wal isyan. Ya. Membenci kekufuran, membenci kefasikan, membenci daripada kemaksiatan. Yang jelas ciri orang, maka ketika kita melihat misalnya contoh di sekitarnya, apalagi keadaan hari ini. Ya. Saya lihat di dekat rumah aja pada depan masjidnya gitu ya. Malam pulang isya, dan barudak anak-anak zaman sekarang makan mararium gitu. Itu bukan lagi perempuan, maaf yang suka ngerokok gitu ya. Kalau laki-laki mungkin udah biasa, tapi perempuan, ya, iya, di kerudung ngerokok gitu ya, ngerokok, ya kan, ya asli ngerokoknya ya, ngerokok. Malam aja keluar, malam minggu kan keluar, aduh. Eta kakarega jam sakit geus muterkeun botol ya. Oh yakin geus muterkeun botol gitu ya. Saya ka tas isya jam 8, jam 7 saya keluar. Gitu ya. Berangke. Jadi udah enggak ada rasa malu, udah enggak ada. Nah, itu kan bagian daripada kekufuran, bagian daripada kefasikan. Harusnya ketika orang yang beramal itu merasa apa? Ketika kita merasa gerah melihat hal itu menunjukkan bahwa paling tidak kita adalah bagian daripada orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Ya. Tapi kalau tidak ada, gitu ya, tidak ada ngerasa gerah-gerah acan, wah ini
harus dipertanyakan. Gitu kan, harus dipertanyakan komor semua gitu kan. Komor semua ya. Nah, balik lagi ya. Jadi itu mana kemenangan yang pertama. Jadi kemenangan yang pertama adalah ketika seseorang mampu mengalahkan hawa nafsu. Ya, jadi harus ditundukkan ya. Dan tadi menganggap setiap perintah Allah, ketika datang perintah Allah itu diusahakan, berusaha untuk apa? Senang gitu ya. Alhamdulillah. Karena di situ ada kebaikan ya. Nggak apa-apa. Misalnya nggak jadi ngajinya nggak apa-apa. Aduh jauh-jauh coba belajar teh. Gitunya kade itu cepat. Udah. Kan baik itu jadi masalah ya. Ya. Itu. Itu kan. Apa-apa. Iya kan? Apa-apa. Yang penting kita sudah niat ikhlas di rumah berangkat. Itu paling tidak kita di perjalanan saja sudah mendapatkan ampunan dosa. Asal lurus aja niatnya karena Allah. Nah, itu yang pertama. Mana kemenangan yang pertama? Ya. Maka Rasul selalu di terus instruksinya la yu'minu ahadukum hatta hawa tab'an lima jitu gitu ya. Sebelum nanti ada perintah-perintah yang lain. Hawa nafsu dulu ditundukkan. Ya, jangan terus mengikuti keinginan nafsu gitu ya. Keinginan malas, keinginan hoream dan sebagainya. Ya, apalagi zaman jadi udah harus bisa harus bisa menyemangati diri lah untuk kondisi hari ini. Karena kalau melihat sekitar mah ya Allah, jangankan orang yang enggak paham, orang geus paham wae oge kan geus harorea. Gitu ya. Jadi bagi dia tuh kadang bagi hoream gitu. Ya. Iya, bagi jamaah saleh dan gitu kan. Karena kalau melihat sekitar ya coba ya. Nah, itu mana yang pertama. Mana yang kedua? Kita nafsu sudah ditundukkan. Gitu ya, nafsu secara pribadi. Pasti datang ada ujian yang lain apa? Setan. Itu jelas. Gitu ya. Maka kemenangan yang kedua adalah mengalahkan setan. Karena di dalam ayat disebutkan, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna syaitana qa'ida li ibni Adam fi tariqil iman. Faqala lahu, atu'minu wa tadaru dinaka wa dini abaika? Fakhalafahu fa'amana. Sesungguhnya setan qa'ida li ibni Adam, duduk menghadang anak Adam fi tariqil iman, di jalan iman. Faqala lahu, maka setan berkata terhadap orang tersebut, ya, atu'minu wa tadaru dinaka wa dini abaika? Apakah engkau meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Ini yang pertama, ya. Jadi ketika orang mau berubah kepada kebaikan, apakah kamu mau meninggalkan itu ya agama bapakmu? Itu ya, agama kamu, agama sebagaimana Abu Jahal membisikkan kepada siapa? Kepada Abu Thalib ketika Abu Thalib mau meninggal. Kata Rasul kan, ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan la ilaha illallah. Tapi kata Abu Jahal, wahai Abu Thalib, apakah kau akan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Itu kan, ya ayatnya. Nah itu contoh ya. Nah kata Rasul, Inna syaitana qa'ida li ibni Adam fi tariqil iman faqala lahu atu'minu wa tadaru dinaka wa dini abaika. Fakhalafahu fa'amana. Kemudian orang yang beriman tersebut, ya, anak Adam tersebut tidak mempedulikannya dan terus beriman. Enggak sampai di situ. Tsumma qa'ida lahu ala tariqil hijrah. Kemudian dia duduk untuk menghalangi orang tersebut, rojo tersebut, ya, di jalan hijrah. Kemudian dia berkata si iblis ini, si setan ini, atuhajiru wa tatruku malaka wa ahlaka? Apakah engkau akan pergi berhijrah dan meninggalkan harta dan keluargamu? Ketika kita mau berangkat ya, kitanya mau berangkat ngaji. Ya. Bisnis. Kemudian apa? Fakhalafahu fahajar. Kemudian orang rojo ini, orang yang beriman ini, dia tidak mempedulikannya, terus dia
berhijrah. Ya, enggak beres sampai di sini. Summa qa'ida lahu ala tariqil jihad. Kemudian orang ini duduk-duduk di jalan jihad, setan ini, ya. Faqala lahu. Kemudian berkata si setan ini kepada orang yang berangkat untuk berjuang, ya, berjihad, ya. Atujahidu fatuqtalu nafsuka. Apakah engkau akan berjihad fataktulu sehingga engkau membunuh dirimu sendiri, artinya terbunuh. Fatun kahunisauka, sehingga istrimu dinikahi lagi sama orang lain, gitu ya. Apakah engkau akan berjihad, engkau meninggal, kemudian engkau ketika meninggal istrimu dinikahi orang lain, istrimu cantik, gitu kan? Ya Allah, gitu ya. Fatun kahunisauka wa yuksamu maluka, dan hartamu akan bagikan. Cing mikir lah dimulai. Itu setan. Ya. Fa khalafahu fajahada fakutila. Fahaqqun 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Kemudian dia tidak mempedulikan godaan setan tersebut, apa yang dikatakan oleh setan, kemudian dia pergi berjihad sampai fakutila, sampai dia terbunuh. Fahaqqan 'ala Allah, maka menjadi sebuah keharusan atau menjadi hak Allah ayyudkhilahul jannah, untuk memasukkan dia ke dalam surga. Ini mana kemenangan yang kedua? Ya. Jadi mana kemenangan yang kedua adalah ketika seseorang mampu mengalahkan godaan-godaan. Ya. Nah, ini mana kemenangan yang kedua? Karena kalau sudah kalah di kemenangannya di fase yang kedua, ya tidak akan mendapat kemenangan yang hakiki tadi apa? Surga. Ya. Ini mana kemenangan yang kedua, ya. Kemudian makna kemenangan yang ketiga adalah karena dia mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Menunjukkan bahwa orang tersebut itu mendapatkan petunjuk. Ya kan? Ya, karena tidak ada kemenangan tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana, ya. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami lanahdiyahum, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Jadi orang-orang yang muhsinin itu orang-orang yang sudah tidak peduli yang lain, kan? Kategori muhsinin itu, sebagaimana Rasul ketika ditanya kaitan dengan iman, kemudian Islam, kemudian ihsan, itu kata Rasul ketika berbicara ihsan, sebagaimana di sebelumnya ditanya, ya, mal ihsan, Rasul menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ini benar-benar kategori orang-orang yang sudah apa? Ikhlas. Jadi sudah tidak peduli, gitu ya, peduli orang lain dan sebagainya. Ini mana kemenangan yang ketiga. Jadi makna kemenangan yang ketiga itu adalah dia diberikan bimbingan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia mampu apa? Nah, berangkat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kemenangan yang ketiga, ya. Nah, kemudian kemenangan yang keempat adalah ketika dia mampu melewati daripada halangan-halangan daripada manusia. Nah, jadi sekalipun tadi berbicara setan itu bisa jadi setan jin ataupun manusia, tapi mana yang keempat secara khusus adalah ketika seseorang, kemenangan yang keempat nih, mampu melewati halangan-halangan manusia. Karena dalam kebaikan itu pastilah itu, ya, pasti ada yang mencela, ada yang menghalangi. Ya itu udah pasti lah. Itu. Kenapa? Karena begitu memang pekerjaan mereka. Jadi jangan heran. Makanya bagi orang yang beriman itu jangan heran ketika mereka manusia senantiasa menghalid, dan memang begitu ayatnya juga, la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum. Ya kan? Di surat Al-Baqarah 200. Mereka itu senantiasa, tidak ada henti-hentinya. Berarti tidak ada henti-hentinya itu tidak istirahat. Karena tidak ada henti terus menerus menghalangi manusia daripada jalan Allah. Ya.
menghalangi daripada melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satu contohnya misalnya dalam surat At-Taubah, kaitannya dengan orang-orang munafik, ya. Karena kan yang suka menghalang siapa? Orang munafik. Ya. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududan. Kau akan melihat orang-orang munafik menghalangi engkau dengan keras. Dalam surat At-Taubah ayat 9, surat 9 ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Wala auda'u khilalakum yabgunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Kalaulah mereka keluar bersama kalian, mereka tidak akan menambahkan apapun bagi kalian selain daripada kekacauan. Ini orang munafik mah dina miluna ge kalah kanyen gitu ya. Masalah gitu ya. Masalah. Sok nanti bisa dilihat di perang Ahzab. Ya. Nah, di perang Ahzab ketika orang-orang yang beriman dikumpulkan, apa yang dikatakan orang-orang munafik? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Gitu kan sudah dikepung tuh. Ya. Sampai orang-orang munafik mengatakan sudah tidak ada tempat bagi kamu di mana? Di Madinah. Udahlah meningkatnya areureun nanaon nanti gitu. Dan mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu, dan tidaklah janji Allah dan Rasul itu hanyalah menipu gitu. Jadi mana janji Allah yang memberikan pertolongan tuh mana? Orangnya geus kieu gitu can aya wae gitu. Itu ya. Tapi tidak begitu dengan orang-orang yang beriman ya. Walau ada ukhilalakum yabgunakumul fitnah ya. Nah, kemudian walau ada unakum, mereka mencari-cari fitnah di dalam tubuh kalian, dan di antara kalian ada yang suka mendengar apa? Mendengar ucapan mereka. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah alimun, lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim ya. Jadi ini bentuk apa? Bentuk bentuk penghalangan mereka manusia terhadap orang-orang yang beriman, dan itu nanti bisa dilihat di dalam fakta sejarahnya. Salah satunya misalnya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama ayat yang ke-81. Allah berfirman, farihal mukhallafuna bimaq'adihim hilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfir fil har qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun ya. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim, mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berjihad bersama Rasul merasa apa? Merasa bahagia dengan kedudukan mereka di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa karihu ayyujahidu, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Jadi numpang sembunyi aja gitu dalam Islam. Tapi pada hakikatnya mereka tidak suka untuk berjihad dan berkorban, baik berkorban harta maupun jiwa. Ya, awas, itu sifat daripada sifat munafik. Ya. Makanya kita orang yang beriman, kenapa tolak ukurnya amwal ampus ya, memang begitu. Gitu, ya. Nah kemudian waqalu, dan mereka berkata terhadap orang-orang yang berangkat, la tanfiru fil hari, janganlah kau berperang dalam terik panas. Dalam terik panas. Ngapain sih gitunya? Digituan capek-capek. Capek. Kan ayat begitu aja. Mana usaha tadi itu sing punggu. Gitu kan ya. Ya kan ada enggak? Pasti ada enggak? Ada. Gitu. La tanfiru fil hari, maka Allah mengatakan kul, katakanlah naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Katakanlah kepada mereka, naru jahannam asyaddu harran, neraka jahanam itu lebih panas. Ya. Lebih panas seandainya mereka memahaminya. Kalau capek balangsa apa? Maka jawablah kepada mereka, teu naon balangsa ayana daripada keluih balangsa. Ya gitu kan? Gitu ya. Daripada ripuh dan sebagainya. Ripuh di dunia mah hanya sementara.
Hanya sementara. Iya, untuk menguatkan diri. Ya, hanya sementara kan, coba. Makanya kita sekali-kali tuh harus tafakur gitu ya, harus tafakur. Makanya nanti ada tafakur TV. Ya, tafakur, saya tafakur. Bagaimana seandainya membayangkan diri kita, posisi kita ada di dalam neraka yang tidak ada habisnya. Kemudian bayangkan di dunia lelahnya kita tuh seberapa lelah dibandingkan dengan lelah yang akan kita hadapi. Naudzubillah, ya seandainya ketika kita tidak mau di dunia ini berlelah-lelah dalam amal soleh, ya capek ya gitu ya, capek. Namanya juga berjuang. Ya, nggak ada istilah yang nggak capek. Ya. Jangankan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tuh itu tanya, ya capek tuh nyian eta, ya lumayan kan? Itu hanya untuk mendapatkan secuil kenikmatan dunia. Ya. Maka ketika mereka tidak mau berangkat, itu kan di surat An-Nisa ketika diwajibkan tentang jihad ya, contoh gitu ya. Pala makutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan kepada mereka mengatakan lima katabta alaina qital. Kenapa engkau wajibkan kepada kami berperang? Ya. Laula akhartana ila ajalin qarib, laula kalimatnya laula akhartana ya ila ajalin qarib, maka katakanlah kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah bahwa nikmat dunia itu sedikit, wal akhiratu khairul liman ittaqa, gitu ya. Dan akhirat itu khair, lebih baik liman ittaqa, daripada orang yang bertakwa. Jadi kalau kita untuk mendapatkan nikmat dunia saja itu begitu luar biasa capek, nah gitu. Masa kita mendapatkan nikmat yang lebih besar, yang abadi, kita nggak mau berlelah-lelah. Ya, nah itulah yang harus dipahami oleh kita. Jadi harus berbeda antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Karena orang kafir itu mereka hanya mengejar perkara urusan dunia, kita bukan. Harusnya kita itu serba lebih daripada mereka. Ya. Nah, itunya. Jadi kemenangan yang keberapa tadi? Keempat, ya. Nah, kemudian kemenangan yang kelima adalah kemenangan istiqomahnya dia. Ya. Istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah bentuk kemenangan. Jangan dikira bukan bentuk kemenangan, menang. Sekalipun pada akhirnya misalnya meninggal di medan tempur, kalah nih. Tapi dia istiqomah, menang gak? Menang. Justru yang kalah itu ketika mundur. Itu kekalahan. Ya. Makanya gak ada tadi kuncinya, gak ada kekalahan dalam kamus orang-orang yang beriman. Sekalipun gugur di medan tempur. Ya. Maka disebutkan di dalam ayat, di surat, termasuk dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah, ya, wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan. Jadi yang meneguhkan itu siapa? Allah hakikatnya. Yang memberikan keistiqomahan itu Allah. Cuma yang namanya istiqomah itu ujug-ujug Allah memberikan keistiqomahan. Enggak. Butuh apa? Butuh ikhtiar. Nang istiqomahkan diri. Sekalipun pada hakikatnya yang memberikan keistiqomahan Allah. Makanya kenapa tadi kita senantiasa, ini para ulama mengatakan demikian, bahwa kenapa di ayat surat Al-Fatihah kita meminta terus ihdinas siratal mustaqim. Iya, sebab yang memberikan keistiqomahan itu adalah Allah. Ya. Coba kita aja wallahu alam. Itu. Makanya kenapa kita senantiasa ya Allah, istiqomahkan abdi, istiqomahkan abdi, istiqomahkan abdi. Ketika mungkin sudah lelah, yang lain sudah kemana gitu kan ya, istiqomahkan abdi ya Allah gitu. Ya, makanya harus jangan ingin dimotivasi terus sama orang lain, jangan. Karena bisa jadi motivasi yang datangnya dari orang lain itu bisa saja dia tidak menerima, bisa saja gitu ya. Mungkin karena melihat orangnya bisa, tapi motivasi yang terbaik itu adalah yang muncul dari diri sendiri, bukan dari orang lain.
Iya kan? Coba. Ya kan? Coba contoh kalau dimotivasi sama orang lain, pembinaan, kajian terus dimotivasi. Tentang istiqomah bisa terus istiqomah. Bosan terus ngomong istiqomah si Ustaz. Coba kalau datang dari diri sendiri ya kan? Coba kalau datangnya dari diri sendiri, kenapa saya harus istiqomah? Itu ya. Bukan untuk orang lain. Termasuk saya menarik perkataan Imam Ahmad. Ketika beliau mencari ilmu, belajar ilmu, kata beliau, saya mencari ilmu bukan untuk orang lain. Ya, tapi untuk diri sendiri. Untuk menyelamatkan kita. Itu ya. Bukan untuk keistiqomahan kita itu pada hakikatnya juga bukan untuk orang lain. Ya, untuk kita. Itu karena pada dasarnya ketika orang-orang tidak istiqomah, tapi kita karena kita menginginkan bahwa diri kita ini istiqomah, maka kita selamat. Ya. Nah, maka dan yang memberikan istiqomah adalah Allah. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Ya, meneguhkan dengan perkataan yang teguh itu adalah perkataan kalimat la ilaha illallah tafsirannya. Ya, jadi ketika kita istiqomah itu sudah bentuk kemenangan. Karena bagaimana kita akan melangkah kemenangan yang lebih besar kalau istiqomah saja sudah kalah. Gitu, ya. Kalau istiqomah saja sudah kalah. Hayang istiqomah kan jika kieu we gitunya ya. Jadi bagaimana menang kalau bertahan saja tidak? Kemudian menyerang, intinya ya. Kalau bertahan saja tidak mampu ya kebobolan. Gitu ya, kebobolan. Eleh. Nah. Oke, ya. Kemudian kemenangan yang keenam adalah ketika seseorang mampu dia mengorbankan harta dan jiwanya sekalipun pada akhirnya kalah menurut perhitungan manusia. Tapi di perang Uhud Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini kan ayat ini turun di perang apa? Di perang Uhud kalah. Tapi Allah, orang yang beriman, kamu itu tidak kalah di hadapan kami. Bahasa berenang gitu. Entah tete eleh di hadapan kami mah. Menang. Makanya kalimatnya apa? Di surat Al-Imran ayat 139. Ya, wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan merasa hina karena kalah. Wala tahzanu, jangan pula kamu bersedih. Wa antumul alauna, karena engkau itu derajatnya tinggi di hadapan kami. Jadi tetap rek menang, tetap kamu adalah pahlawan. Itu berbahasa Quran ya. In kuntum mu'minin. Lamun bener ente iman. Ya. Tapi ketika engkau yang beriman, sekalipun kalah kamu di perang itu memang kalah. Ya. Tapi Allah memberikan semangat kepada orang-orang yang beriman. Kamu boleh kalah di hadapan manusia, tapi kamu tidak pernah kalah di hadapan kami. Engkau adalah tetap posisinya orang-orang yang tinggi itu. Ya. Jadi nggak ada istilah rugi bagi orang yang beriman. Ya. Jadi sampai Allah sendiri mengatakan di ayat yang lain wala taqul lima yuqtal fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim. Gitu ya. Sekalipun nanti tafsirnya macam-macam tentang ayat ini ya. Ada yang menafsirkan, masih ada di sekitar kita ini masih ada gitu kan. Ada gitu kan. Ya kan? Yang menafsirkan itu. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau mengatakan orang yang terbunuh di jalan itu mereka meninggal, bal ahya'un, tapi mereka itu tetap hidup di sisi kami. Gitu, ya. Nah, ya. Nanti silakan kaitannya dengan tafsirnya bisa dibaca ya. Nah itu gimana kemenangan. Jadi ketika kita mampu mengorbankan harta dan jiwa kita itu bagian daripada kemenangan. Ya. Oke, yang keenam itu yang keberapa tadi? Ya yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam. Oke, yang ketujuh ya mudah-mudahan silakan nanti yang punya kepentingan Ustadz ya itu yang boleh ya. Mana kemenangan yang ketujuh? Ketika sampainya hujan.
Jadi kalau kita sudah habis-habisan tuh, habis-habisan hawa nafsu sudah kita kalahkan, kemudian setan juga sudah kita kalahkan, ya, itu ya. Setan yang sudah kita kalahkan, harta sudah kita korbankan, jiwa sudah kita korbankan, ya. Ternyata kalah secara ini ya. Yang paling penting adalah tidak sampainya hujah, ya. Karena kalau sudah sampai hujah, ya, kalau sudah sampai hujah, itu apa? Itu sudah kita serahkan kepada Allah, ya kan? Gini. Fir'aun itu kenapa dibinasakan oleh Allah? Karena sudah sampai hujah. Seandainya Nabi Musa tidak menyampaikan hujah kepada Fir'aun, apa Fir'aun bisa dibinasakan oleh Allah? Sampainya hujah, kemudian Fir'aun nolak, kan gitu. Karena dalam sejarah ada sejarah Nabi Musa pernah perang dengan Fir'aun. Ya. Enggak kan? Namrud ya, dibinasakan oleh Allah karena sudah sampainya hujah. Karena untuk mengalahkan secara kekuatan pribadi, jelas Nabi Ibrahim tidak mampu, Nabi Musa pun tidak mampu. Tapi kan sudah sampai hujah. Nabi Ibrahim sudah menyampaikan berbagai hujah, baik hujah secara dalil, secara akal. Ketika dialog tentang ketuhanan kalah, berarti sudah sampai hujah. Tapi kan tetap menolak, kalah. Ya. Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya, lailan wa naharon, siang dan malam. Sudah sampai hujah, iya. Apa ada Nabi Nuh tempur dengan kaumnya? Itu ya. Tapi sampai hujah kan? Karena kalau belum sampai hujah, Allah sendiri mengatakan wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menyiksa satu kaum sehingga rasul kami utus kepada mereka. Artinya apa? Hujah sampai kepada mereka. Makanya yang namanya dakwah itu penting untuk disampaikan. Terserah menolak atau tidak. Kalau nolak berarti nanti itu bukan urusan saya, itu nanti serahkan kepada Allah. Ada orang mampu. Secara kekuatan, punya kekuatan apa? Nggak punya. Ya. Itu ya. Jadi yang namanya dakwah itu bukan hanya sekedar apa ya, hanya membangun kekuatan, bukan gitu ya. Bukan supaya memperbanyak jemaah, bukan gitu. Tapi yang paling penting adalah sampainya hujah. Karena urusan menerima dan tidak bukan urusan kita. Karena kalau sudah sampainya hujah kemudian dia menolak, itu sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sekian nabi yang melakukan benar-benar pertempuran, kalah secara langsung dengan tempur, itu bisa dihitung, terutama di zaman Rasul kita Nabi Muhammad. Rasul-rasul sebelumnya, bagaimana cara menghancurkan mereka? Bukan melalui pertempuran itu ya. Iya kan? Ya, gitunya ya. Maka itulah pentingnya yang namanya apa? Hujah, ya, yang namanya hujah. Nah, di ayat disebutkan contoh misalnya dalam surat Al-An'am ayat 83 ya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Dan itulah hujah-hujah kami atainaha yang kami telah memberikannya kepada Ibrahim ala qaumihi atas kaumnya ya. Jadi hujah di sini, derajat di sini ya, maknanya adalah nanti kemenangan ya. Narfa'u darajati man nasya'u inna rabbaka hakimun alim ya. Narfa'u, kami akan mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Nah, derajat di sini adalah kemenangan. Ya, jadi kemenangan itu akan diberikan oleh Allah. Narfa'u darajat di situ kemenangan. Ya, tafsirannya. Jadi maksudnya kami akan memberikan kemenangan atas kehendak kami ketika hujah itu sudah disampaikan. Ya. Ya, karena mesti hujah udah ada, udah senepi tapi nolak. Udah serahkan kepada Allah yang, karena kita menyampaikan risalah Allah ya, berarti kalau dia nolak berarti hakikatnya bukan nolak ke kita kan? Nolak kepada siapa? Allah. Ya. Contoh ini.
Contoh, presiden ngutus saya, gitu ya, atas nama presiden saya diutus, dilantik dan sebagainya, suruh menyampaikan perintah, ya, ke Pak Iip misalnya. Pak Iip menolak. Jadi sebenarnya Pak Iip itu menolak saya atau menolak yang ngutus? Nah, menolak presiden. Jadi itu nanti kalau kita sudah tidak mampu, udah biarin presiden yang ngurus, ya, gitulah maknanya. Jadi ketika kita menyampaikan hujah, kan itu pada hakikatnya kita hanya menyampaikan perintah Allah. Ya, urusan ketika dia menolak itu nanti urusannya dia dengan Allah. Sekalipun di satu sisi ya ketika kita mampu, jadi cara mengalahkan musuh-musuh Allah itu kan bisa dengan dua cara. Allah itu satu dengan melalui bi'aidil mu'minin, ya, dengan cara orang-orang yang beriman, atau oleh Allah secara langsung melalui makhluk-makhluk yang lain. Itu tentara Allah yang lain. Ya, bisa ya tanah bergeser lah, bisa angin yang bertiup lah, gitu ya, dan sebagainya. Yang penting hujahnya harus disampaikan. Nah, itu dakwah ya. Ya. Nah, termasuk dengan dengan hadis Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati dhakhirina alal haq la yaduruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiyallahu bi amri, ya, hatta ya'tiyallahu bi amri, atau hatta ya'tiyallahu wa hum kadzalik, ya. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang mereka senantiasa di atas kebenaran. Jadi istiqomah menyampaikan, gitu ya. Urusan nanti kita hatta ya'tiyal, sampai datang keputusan Allah dan dia tetap istiqomah menyampaikan. Ya. Nah, itu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang ke-8 adalah kemenangan dengan cara Allah menimpakan satu musibah kepada mereka. Baik musibah melalui tangan orang-orang yang beriman ataupun dengan cara yang lain itu juga bentuk kekalahan, bentuk kemenangan. Nah, itulah kemenangan yang sering diartikan oleh mayoritas, gitu ya. Jadi kalau kita perang kemudian mereka kalah, itulah yang dimaksud dengan secara umum kemenangan, ya. Ya memang betul, ya, tapi kemenangan itu jangan hanya di mana itu saja, sehingga lamun orang iya teh enggak ada, gitu ya. Ya, selama kita tetap istiqomah, ya, dan kemenangan itu ya tetap adalah dari Allah. Kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan kasiratan bi'idnillah, ya. Fir'aun dihancurkan dengan berbagai bala tentaranya, itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan. Ya, wah, pada Fir'aun itu di lautan dia mempunyai pasak-pasak yang luar biasa, ya. Nah, kemudian kekufuran mereka itu sendiri menyebabkan matinya mereka di atas kekufurannya, ya, serta terhalanginya mereka daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kukufurna orang ketika kita menyampaikan hujah kemudian dia kufur, nah itulah yang akan mengalahkan mereka. Jadi kekufurannya itu akan mengalahkan mereka. Karena jelas orang yang menolak daripada ayat-ayat Allah, ya nanti urusannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu diantara daripada makna daripada kemenangan, ya. Kemudian selanjutnya, kemenangan yang selanjutnya adalah kemenangan Allah Subhanahu wa taala mengambil syuhada di antara orang-orang yang beriman, ya. Di agama watil kal ayam nudawiruha bainan nas, Allah mempergilirkan di antara manusia itu kekuasaan di antara manusia untuk apa? Waliya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman serta mengambil di antara kalian syuhada, ya. Yang dia syuhada ini itu akan mendapatkan kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan di dunia itu sendiri, syahid. Iya, ya. Dan sebenarnya bukan hanya pribadi, kemenangan syahid itu bukan hanya pribadi, ya, bukan hanya pribadi, karena nanti itu akan berdampak terhadap keluarganya, gitu ya, berdampak terhadap keturunannya, ya. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kemenangan
Sebagaimana Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kemenangan yang sebenarnya. Ya, yang dipahami secara umum. Jadi kemenangan ya Futuh Mekah. Itu kemenangan yang gemilang gitu ya. Tapi kemenangan-kemenangan itu tidak akan bisa ditempuh. Nah, tanpa hal-hal yang kecil saja tidak bisa ditempuh ya. Jadi mudah-mudahan kita tadi berupaya untuk memotivasi diri gitu ya. Memotivasi diri, jangan terlalu peduli terhadap, bukan jangan terpeduli ya. Jangan terlalu melihat ke kanan dan ke kiri ya. Karena kita semata-mata, saya pribadi gitu ya. Saya pribadi berpikir semata-mata bagaimana saya selamat di hadapan Allah. Gitu ya. Adapun urusan orang lain ya, ketika kita sudah memaksimal untuk sama-sama supaya selamat tidak mau, ya yang paling penting adalah diri kita bagaimana selamat di hadapan Allah. Selamatin amanah yang diberikan, karena kita sampai mati tetap nggak dicabut amanahnya. Tidak dicabut amanah untuk ibadah, tidak dicabut amanah untuk menjadi khalifah, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus ya, sekalipun kau sendirian. Itulah yang disebut wa ikut tawahada gitu ya. Mudah-mudahan kita dengan apa yang disampaikan tentang mana kemenangan, kita tidak merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu kalah gitu ya. Karena iraha itu orang menang teh begitunya ya. Karena kita memahaminya menang itu harus harus putuh begitu ya. Padahal ketika kita berangkat ke majelis ilmu melaksanakan perintah misalnya gitu ya, dipanggil datang, itu juga bagian daripada kemenangan. Jadi jangan berharap lebih kemenangan yang besar bisa diraih kalau kemenangan-kemenangan yang kecil kita tidak bisa ya, gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan ngobrol Islam tinggi-tinggi katanya gitu. Lamun sholat subuh wae can berjamaah gitu ya. Iya betul. Gitu kan? Betul itu gitu. Memang ya kalau bagi orang yang cerdas itu ya harus memaknainya luas gitu. Dalam artian kalau bagi orang-orang yang malas tetap nanti bakal dimahami ya jadi malas. Goreng naon berjuang. Iya, ke masjid mah dokter mah berjuang tuh ke masjid ente gitu kan. Ya jangan gitu gitu. Iya gitu ya. Naon sudah dakwah cenah orang mah malah ngajak batu orang ican bener. Teu bener-bener. Jangan gitu kan. Ulang gitu cara berpikirna gitu. Nah, itulah merenannya bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astaghfirullahaladzim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.